telepon nih, dengar-dengar. Waduh. Hadiahnya makan malam bersama Mas Adit ya. Bercanda. Jadi sekarang saya share screen. Oke. Kayaknya di sini hanya ada satu orang yang pernah mungkin dengar tema yang mirip-mirip. Saya lupa, mungkin Dr. Ersje dari Seswam kali ya. Dr. Ersje waktu itu ikut Seswam ya? Atau webinar malah? Ikutnya Ciswam. Oh, Seswam, ya. Ini Ya. saya pernah bahas satu kali di Seswam, tapi kali ini kita akan sedikit lebih masuk secara praktis di workshopnya nanti. Oke, jadi pertama, Bapak Ibu Dokter, hari ini kita akan belajar tentang strategi marketing yang unik untuk klinik kecantikan pada era new normal. Sesungguhnya, strategi ini jauh lebih efektif apabila digunakan oleh klinik-klinik yang masih disebut small and medium clinic, yaitu klinik yang cabangnya masih 1 sampai 5. Kalau yang cabangnya sudah banyak, itu kurang cocok. Jadi saya memang persiapkan ini lebih cocok untuk yang cabangnya sedikit. Tapi bukan berarti yang cabangnya banyak nggak cocok. Ini hanya cara pemakaiannya saja. Oke? Jadi apa sih kok kita bahasnya guerrilla marketing? Guerrilla marketing itu strategi marketing yang sudah sangat umum di Eropa dan di Amerika. Itu strategi marketing yang pertama kali dikumandangkan oleh Jay Levinson. Beliau kumandangkan mulai dari tahun 1980-an. Jadi ini strategi yang sudah kuat dan kokoh di Eropa. Yang biasa pakai strategi ini tuh udah kelas McDonald, kelas 3M, kelas perusahaan yang 50 besar dunia. Cuman sebenarnya bisa kita praktekin untuk klinik kecantikan kita. Nanti teknis-teknisnya gimana, silahkan kita diskusikan. Tapi sederhananya, saya tidak mau teori-teori banyak. Kalau saya bahas teori guerrilla marketing, definisinya, etimologinya, segala macam, ini nanti nggak akan cukup waktunya. Jadi hari ini saya akan bahas itu sangat praktis sekali. Jadi saya tidak mau terlalu banyak teori. Nanti kalau teori bisa aja baca bukunya. Bukunya itu kemarin saya udah kirim dan langsung udah dibeli tuh sama Dr. Mets. Nanti Dr. Mets bisa share di grup atau di mana mungkin ya. Tapi yang pasti kalau sekarang saya nggak mau bahas banyak teori, saya maunya hari ini webinarnya aplikatif, langsung bisa dipakai oleh klinik. Titik. Oke? Sekarang saya masuk ke slide berikutnya. Iya, saya butuh bantuan. Maaf, nggak kelihatan slide-nya ya? Oh, nggak kelihatan slide-nya? Oh, belum saya screen ya? Nah, Cuman zoom doang bacanya. Oh, oke. Sebentar. Sekarang gimana? Belum. Juga nggak kelihatan ya? Belum muncul. Belum. Saya screen dulu. Oke. Sebentar ya. Ini teknis sedikit nih. Sebentar. Tadi yang di share screen mungkin yang Windows Web ini. Ya. Betul. Coba saya stop dulu. Saya share screen. Oke, sudah. Cakep nih. Oke, muncul ya? Kelihatan muncul. Gini dia, gitu. Nih, jadi untung ngomongin sini loh. Kalau yang terakhir gimana coba? Nah, jadi ini slide pertama saya tadi. Saya jelasin tentang apa guerrilla tadi ya. Itu sih enggak inilah. Oke. Sekarang ini, saya mulai dengan fenomena ini. Fenomena sederhana. Jadi ceritanya, suatu hari ada pasangan, mereka mau menikah. Mereka lagi cari dress pengantin. Lalu mertuanya pergi ke Inggris. Mereka bukan orang Inggris, mertuanya pergi ke Inggris. Salah satu mertuanya, mamahnya pihak perempuan itu pergi ke Inggris. Lalu beli satu dress, fotokan ke anaknya, kirim ke grup keluarga. Terus dia nanya gini, ini bagus gak ya buat pesta nanti? Terus anaknya bilang, Mam, kita kan pestanya nanti pakai putih emas. Mamanya bilang, ini emang gimana? Ini bukannya putih emas. Nah, terus mereka berdebat tentang warna.
Nah, sekarang coba lihat ke sini, lihat ke foto ini. Ini sampai detik ini masih jadi perdebatan kontroversial. Ini yang Bapak Ibu dokter lihat di depan, itu putih emas warnanya atau biru hitam. Jelas sangat berbeda ya, putih emas dan biru hitam. Nah, sekarang untuk jawab, itu nggak perlu keluar suara, tapi bisa lewat aplikasi Zoom-nya, lalu di chat, dikirim lewat chat-nya. Coba dijawab. Masing-masing Bapak Ibu dokter lihat, lalu Bapak Ibu dokter jawab, ini putih emas atau biru hitam? Dokter Ernita sudah jawab, putih emas. Dokter Sylvia jawab, putih emas. Dokter Ersje jawab, putih emas. Tuh, sudah 3 dokter, sama dokter Poppy. Dokter Vitia juga sudah jawab. Ada 5 dokter sudah jawab putih emas. Dokter Lisa jawab putih emas. Dokter Ubeta jawab putih emas. Ayo, siapa lagi? Masih banyak yang belum jawab. Ini menarik nih begini nih. Dokter Mets, putih emas atau biru hitam nih Dokter Mets? Ini bukan tentang salah benar ya. Saya mau ini jawaban jujur dari para dokter yang memang melihat dress ini memang di matanya terlihat seperti apa, itu aja yang disampaikan. Dokter Vitia, Dokter Poppy, Dokter Ernita, Dokter Sylvia, Dokter Ersje, Dokter Lisa, Dokter Ubeta, Dokter Reni, semua jawab putih emas, putih emas, putih emas. Jadi di sini adalah ada foto dress warna putih emas katanya. Saya belum nemu kubu yang biru hitam nih. Dokter Mets bilang juga ini putih emas. Ada nggak di antara Bapak Ibu dokter yang lihat ini warnanya Oke, Dokter Julia bilang ini biru hitam. Ini pertama nih, dokter pertama yang bilang ini biru hitam. Bayangin ya, Bapak Ibu dokter. Ini fotonya tidak berubah-berubah, tidak diedit-edit, fotonya murni begitu. Lalu sekarang kita punya 2 jenis jawaban. Saya juga ikutan jawab ya. Saya kalau di mata saya terlihat seperti apa saya jawab ya. Biru hitam. Oke, jadi yang jawab putih emas sampai detik ini masih mayoritas. Sedangkan Dokter Julia dan saya lihat ini sebagai warna biru hitam. Padahal foto ini sudah viralnya sekitar 5 tahunan yang lalu. Tapi foto ini belum bisa selesai viralnya karena memang sampai detik ini orang masih sangat bingung melihat foto ini. Sesungguhnya Bapak Ibu dokter, foto yang Bapak Ibu dokter lihat di sini itu adalah foto dress yang asli berwarna biru hitam. Bukan putih emas. Ini foto viral karena tanpa editan, hanya karena lighting cahaya, orang bisa salah, bukan salah, tapi orang bisa melihat dengan cara pandang yang berbeda. Jadi, Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan hari ini akan menambah cara pandang Bapak Ibu. Ini kemungkinan ada yang melihat biru hitam, ada yang melihat putih emas, karena perbedaan penangkapan cahaya pada mata. Ada yang sering melihat blue, ada yang sering melihat sinar biru blue light yang dari komputer, ada yang sering lihat sinar biru dari warna langsung cahaya matahari. Karena perbedaan penglihatan sinar biru, maka penampakan foto ini jadi berbeda buat kita. Ada yang bilang ini putih emas, ada yang bilang ini biru hitam. Sesungguhnya warna sebenar-benarnya dari dress ini adalah biru hitam. Dan Dokter Julia boleh di-unmute nggak? Halo Dokter Julia. Halo. Dokter Julia lihat ini warna biru hitam ya? Iya, betul. Yakin dok, bukan putih emas dok? Enggak, biru hitam dari awal. Mungkin nggak di mepet-mepetkan jadi putih emas gitu? Enggak banget ya? Sama sekali, iya. Nah, bingung nggak kalau semua dokter di sini jawabnya putih emas? Iya, bingung sih, bingung. Yes, itu yang terjadi sama mayoritas penonton. Terima kasih Dokter Julia. Sekarang saya tanya ke dokter yang jawab. Ini Dokter Ernita. Mana suaranya Dokter Ernita?
Halo. Wah, dokter kece. Halo, dokter Ernita. Kece dong. Dokter, Halo. coba. Kenapa? Ini warna apa nih, dokter? Putih gold. Putih gold. Ini bukan biru hitam. Bukan. Bisa gak nih? Mataku biru mungkin ya. Bisa dimepet-mepetkan jadi biru hitam nggak? Atau ini putih gold banget? Putih gold banget. Oke. Ini nggak ada yang Aku salah ya. pernah- Ini nggak aku ada yang salah pernah dengan tahu mata ini. atau apa. Tapi tetap aku lihatnya putih gold. Ya, jadi intinya nggak ada yang salah, nggak ada yang apa. Ini memang jadi perdebatan, bukan tentang cacat mata atau tidak cacat mata, nggak sama sekali. Ini hanya tentang kebiasaan melihat cahaya. Terima kasih, Dokter Ernita. Saya lanjutkan materinya. Jadi, hari ini kita lihat satu gambar statis, satu gambar tidak berubah. Bukan video tanpa editan, tapi dua kelompok dokter menjawab yang berbeda. Satu lihat putih emas, satu lihat biru hitam. Seperti ini juga ketika kita mau menentukan strategi pemasaran klinik kita. Seringkali kita berdebat loh. Berdebat tentang, ih cocokan pakai ini loh, kita pakai artis. Oh enggak, cocokan kita pakai endorse. Oh enggak, cocokan kita ngiklan. Oh enggak, cocokan kita, nah, cocokan kita diskon. Cocokan kita buy one get one. Cocokan kita tuker treatment. Cocokan kita, nah itu dia tuh. Seringkali kita berdebat tanpa data yang jelas. Jadi perdebatan kita sia-sia. Strategi marketing yang paling efektif harus evidence based, harus berdasarkan pada fakta di lapangan. Fakta di lapangan mengatakan apa? Kalau fakta di lapangan itu kita tahu yang terjadi, maka kita bisa, sorry, itu suara siapa yang bergema ya? Bolehkah semuanya yang lain bantu di mute? Dokter Rubeta itu kalau nggak salah. Siap, oke, sudah saya bantu. Siap, makasih dokter. Nah, jadi fakta di lapangan yang akan kita pelajari. Hari ini, kita melihat fenomena dress ini, sesungguhnya warna aslinya biru hitam. Tapi yang melihat ini putih emas tidak keliru karena kebanyakan orang juga lihat ini putih emas. Tapi ada orang yang ngelihat putih emas tidak bisa bilang ini biru hitam karena dia ngelihatnya putih emas. Ada orang yang ngelihat biru hitam tidak bisa ngelihat putih emas. Pokoknya dia bilang ini biru hitam. Jadi begitu juga perdebatan kita kalau tidak ada data sebenarnya. Kalau nanti udah nyemprot datang barangnya jebret, oh iya ini biru hitam ya. Itu ternyata kesalahan, bukan kesalahan tapi perbedaan di lighting. Jadi kalau kita mau menentukan strategi mana yang akan kita pakai, strategi kreatif mana yang akan kita pakai, kita harus berdasarkan data apa yang terjadi di lapangan. Nah, sekarang saya tanya, pertanyaan simple sekali. Kita pakai Google. Kita kan setiap apapun nyarinya di Google. Ya, Dr. Mats? Yap, betul. Kita nyari apapun di Google. Tapi kita nggak pernah bayar. Padahal Google itu kantornya itu besarnya luar biasa, terutama servernya, ruangan komputernya, itu yang nyimpen data gambar, yang nyimpen data semua-muanya itu luar biasa mahal perawatannya. Dan kita pakainya gratis. Kita pakai Google Meet, kita pakai Google Email, Gmail, kita pakai Google Drive, pokoknya gratis semua. Tapi kok Google bisa masuk 5 perusahaan terkaya di dunia? Bayangin, coba Google bisa masuk 5 perusahaan terkaya di dunia. Tapi kita pakainya gratis ya, Dr. Mats? Yep. Ini adalah pertanyaan yang harus kita pikirkan. Karena ini adalah yang akan menentukan cara berpikir kita ke depannya. Begini, dulu orang jualan barang. Dulu orang jualannya barang. Dulu yang orang jual adalah barang atau jasa. Sedangkan yang Google jual apa? Jasa. Jasakah yang dia jual? Memang dia ngapain? Ternyata yang Google jual memang jasa pencarian. Tapi jasa pencarian informasi. Bapak Ibu, ke depan, itu Senin depan, saya akan live Instagram bareng Vice President Indosat Ooredoo ngomongin 5G. Lalu nanti next-nya saya di live Instagram itu akan banyak narasumber kayak bahas tentang programming, AI, machine learning, digital marketing, dan lain sebagainya, bareng sama Asosiasi Digital Marketing Indonesia. Jadi, kita akan bahas banyak tentang ini nih. Tapi hari ini saya, yes? Kita jadwal nanti aku umumin. Siap.
Nah, ini saya bahas duluan karena begini cara mikirnya. Ke depan yang paling mahal itu adalah informasi. Itu adalah lebih mahal, data informasi itu lebih mahal daripada emas, daripada berlian. Karena informasi itu yang akan nentuin orang beli suatu produk atau beli suatu jasa. Bapak Ibu, dunia boleh krisis, tapi digital marketing tidak akan mati. Karena orang harus ada transaksi bisnis. Dan pandemi sekalipun tidak bisa mematikan digital marketing. Bahkan, Bapak Ibu tahu nggak, Indonesia tuh lagi siapin 5G. 5G itu jaringan internet, makanya nanti Senin depan saya bahas langsung sama Vice Presidennya Indosat Ooredoo, itu 5G itu kecepatan internetnya bisa 100 kali lipat dari sekarang. Kebayang nggak? Zaman dulu, tahun berapa? Tahun 99, tahun 2000, itu kecepatan internet, oke lah, nggak usah gitu ya. Tahun 2005 deh, tahun 2005 kecepatan internet masih, aduh, tahun 2005 kecepatan internet masih jelek banget. Tahun 2005 kecepatan internet masih jelek banget. Sekarang sudah sangat cepat, bahkan kita bisa video call. Zaman dulu tahun 2005, mana bisa kita video call ngelihat muka. Buset, itu gambar bisa kekirimnya 10 tahun lagi. Tapi ke depan Bapak Ibu dalam waktu dekat, di Jepang sudah pasti 2020 ini harusnya ya tanpa corona. Kalau dengan corona saya nggak tahu mundur 1 tahun atau apa, tapi yang pasti di Jepang dalam waktu sangat dekat itu sudah 5G. Dengan 5G itu jaringan internet 100 kali lebih cepat dengan harga yang murah loh. Artinya kalau tidak kuasai online bahaya. Karena nanti Bapak Ibu percaya nggak percaya, ini hari ini belum terjadi. Tapi Bapak Ibu dengar saya, beberapa tahun ke depan ketika 5G sudah mulai, hal pertama yang akan maju adalah mobil listrik dan mobil listrik tanpa awak. Mobil listrik tanpa supir itu yang akan dimajukan. Karena itu hanya bisa terjadi kalau kecepatan internet luar biasa cepat dan 5G yang bisa melakukannya. Kedua, yang paling viral mungkin di Indonesia adalah Internet of Things. Arti Internet of Things adalah, dulu kita Internet of People. Internet menyatukan manusia. Tapi nanti, itu internet akan menyatukan barang-barang. Laptop Bapak Ibu menyatu dengan handphone, sekarang sudah biasa. Tapi nanti akan menyatu dengan AC, akan menyatu dengan TV, akan menyatu dengan gerbang pintu, akan menyatu dengan lampu. Artinya, contoh, ketika Bapak Ibu, ini konsep smart home. Jadi ketika Bapak Ibu sudah sampai dekat rumah, tiba-tiba pintu gerbang akan terbuka dengan sendirinya tanpa Bapak Ibu bahkan telepon atau apapun. Lalu ketika nyampe di rumah, 15 menit sebelum Bapak Ibu nyampe rumah, itu AC sudah nyala. AC sudah nyala mendinginkan ruangan, jadi Bapak Ibu pulang sudah tinggal tidur istirahat. Itu kalau ibarat kata air panas sudah disiapkan duluan. Karena benda dengan sesama benda sudah saling berhubungan. Bayangkan seluar biasa itu, dan itu sangat dekat dengan kita. Sangat dekat dengan kita dengan 5G mulai. Permasalahannya, nanti ke depan informasi mahal, tapi Indonesia masih berpikir informasi itu gini. Nama, nomor telepon, alamat. Aduh. Ini yang saya sedih. Target saya ke depan, tahun 2030, Indonesia jadi Asia's Aesthetic Tourism Destination. Tahun 2030, Indonesia sudah harus jadi tujuan destinasi wisata estetik di Asia. Jadi Asia itu kita harus kuasain. Karena Indonesia itu punya modal yang luar biasa. Dokter-dokternya cakep, pasiennya, bank datanya banyak. Karena kalau kita nanganin satu pasien, tentu kecakapan kita berbeda dengan kita nanganin 100 pasien. Contohnya tanam benang. Ketika kita tanam benang satu pasien, ya kita hanya punya pengalaman tanam benang satu pasien. Dengan negara-negara yang penduduknya kecil, mereka ya pengalamannya sangat sedikit. Sedangkan kita punya pengalaman untuk tanam benang pasien sangat banyak. Harusnya kita sangat ahli di situ. Yang kedua, orang Indonesia pada kontur wajahnya sendiri sudah cantik-cantik. Artinya kita bukan mempercantik yang jelek, tapi memaksimalkan yang cantik secara natural. Itu harus jadi trademark. Kita jangan lagi ribut antar klinik. Makanya kita harus saling nopang, saling nyatu, karena nanti pasar Indonesia itu luar negeri. Masalahnya, informasi itu dipahami oleh orang Indonesia sebagai nama, nomor telepon, alamat. Aduh, Bapak Ibu, kalau data itu disebut nomor telepon,
maka yang paling kaya nanti adalah tukang isi pulsa elektronik. Tukang isi pulsa elektronik di pinggir jalan, itu punya banyak data nomor telepon. Apa itu data? Bukan. Data bukan itu. Data yang paling mahal, at least ke depan adalah gini. Apa sih tren sekarang? Apa sih yang dicari orang? Itu data yang paling mahal. Siapa yang menguasai? Google. Ini gaya ngomong saya udah kayak Mardiku Wowik gitu ya. Enggak ya? Santai lah ya. Nah, karena saya suka ngikutin beliau kok ngomongnya jadi mirip gitu, saya jadi bingung kayak gini. Jadi data ke depan itu yang paling mahal, itu nanti adalah data tren. Apa ke depan yang dicari orang? Apa ke depan yang dicari orang? Apa yang sekarang tren? Karena kalau kita tidak ngikut tren, nih gini, saya cepat, saya potong, saya singkat, saya padat, saya praktiskan begini. Jangan berpikir mimpi bahwa kita akan menciptakan tren. Aduh, saya ini orang idealis, Bapak Ibu. Kamu ada bikin video lagi nggak? Oh, sorry. Sorry. Nangis? Oh, kok matanya gitu? 2, 3. Oke, mute. Oke. Jadi Bapak Ibu, gini. Saya lanjutkan. Kalau, aduh, saya kepotong loh tadi. Sampai mana ya? Dokter Matt, saya tadi terakhir ngomong apa? Saya idealis terhadap Oke, saya idealis dan saya itu menyebut diri saya seniman marketing. Marketing itu bukan sesuatu pekerjaan, buat saya itu seni. Karena saya bikin strategi itu seperti saya bikin lagu. Serius, saya nih ngomong begini kayak saya lagi main film. Saya suka banget ini dunia saya. Makanya saya bilang ke Dr. Mens, masukin dokter berapapun, mau 1, mau 2, 5, enggak. Berapapun, pokoknya jumlahnya enggak masalah buat saya. Enggak usah gimana-gimana, pokoknya taruh, saya mau ngajar, saya mau bawa Indonesia jadi destinasi estetik tourism. Nah, masalahnya gini, kita jangan mikir, walaupun seidealis apapun kita jangan mikir kita bisa menciptakan tren. Bapak Ibu, tren itu konspiratif. Tren itu banyak mafianya. Tren itu ada kartel-kartelnya. Tren itu hanya bisa diciptakan mereka ini yang follower-followernya itu kalau Instagram, YouTube itu yang udah jutaan. Itu mereka pencipta tren. Kita kalau follower baru 100.000, ya 50.000, apalagi baru 5.000, itu kita tidak bisa ciptakan tren. Hanya bisa viral-viralan. Viral itu bukan tren. Viral itu sekali naik, hilang, habis itu nggak jadi tren. Tren itu dia jadi gelombang. Walaupun nanti turun, tapi dia nanti akan terus naik, turun akan naik. Kalau kita tidak bisa, pun bisa, itu terjadi hanya 1 dibanding 1 juta kali mungkin. Kita jangan ngejar yang itu. Kita harus smart. Kita kejar yang kita ngikutin tren. Bukannya meniru plek-plek. Tapi kita ngikutin tren ke depan, itu kita lihat pola tren. Polanya itu kita kreativitaskan. Kita akan masuk dengan budget yang ada. Nah, tren itu dibuka loh datanya oleh Google. Sorry, saya langsung aja. Google itu duit dari mana? 88% dari iklan. 12% dari jasa lainnya. Oke? Oke. Jos? Sebentar lagi. Yuk. Oke, sip. Nah, jadi ini bisa dilihat Google itu 88% duitnya dapat dari iklan. Sedangkan 12% lainnya itu dapat dari jasa lainnya. Bayangin Bapak Ibu, ini perbedaan yang luar biasa karena Google itu jadi tempat terpercaya orang untuk iklan. Ini termasuk YouTube ya. YouTube kan udah jadi perusahaannya Google. Jadi YouTube dan Google itu jadi tempat terpercaya orang. Ini sama kok. Persis Instagram, Facebook juga begini persentasenya. Mayoritas pendapatan uang mereka 80-90% itu dari iklan. Artinya mereka jadi tempat terpercaya untuk orang beriklan. Contohnya, coba kalau Bapak Ibu mau online, digital, ngomongnya apa? Mau punya Instagram, mau punya website. Iya kan? Itu masuknya di mana? Ya di mereka itu. Google sama Facebook. Udah nggak ada yang lain. Dan mereka dapat dari situ. Kita sangat bergantung sama mereka. Dan lucunya, kita tidak mempelajari mereka. Kita sibuk. Saya tuh ada gambar, cuman saya nggak mau share di sini, karena nanti rancu. Tapi gambar itu sederhana gini. Ada orang naik mobil, tapi bannya kotak. Tidak bisa maju, bannya kotak. Terus ada orang bawa mobil ban bulet. Terus ban buletnya mau dikasih ke ban kotak. Kamu kok naik mobil ban kotak? Nggak bakal jalan itu mobil kamu kalau bannya kotak. Jalannya susah gimana? Ini ganti ban bulet. Terus orang yang mobil ban kotak bilang gini, sorry ya, kita tuh udah sibuk, nggak bisa lagi. Loh, ini saya kasih gratis loh ban bulet, tinggal dipasang doang. Oh enggak, sorry ya, saya tuh sibuk.
Kamu sibuk ngapain? Saya sibuk mendrive mobil saya yang majunya berat ini. Itu sama persis seperti orang yang sudah punya klinik, tapi kliniknya itu jalannya majunya berat, lalu ada orang datang bilang gini, ayo kita belajar digital marketing yuk, gratis, ikut, ayo ikut. Aduh, tapi saya sibuk loh, saya lagi ini, lagi itu, lagi ini untuk mikir klinik saya. Iya, makanya ikut belajar, ayo makanya kita ikut di online. Kalau kita nggak bisa masuk ke situ, kita nggak bakal bisa maju. Oh iya, tapi kan, aduh, nah itu maksud saya. Kalau kita mau maju, kita harus pikiran terbuka, belajar. Nah, kalau hari ini partisipan yang ada, 32 partisipan ini, 32 dokter-dokter, ini kan mau belajar. Tapi bayangin berapa banyak dokter di luar sana yang pengen sukses, pengen maju, kliniknya pengen berhasil, tapi tidak mau belajar, tidak mau online, tidak mau belajar digital, tidak mau belajar periklanan advertising online. Pokoknya tidak mau. Pokoknya maunya caranya dia, tapi berhasil. Loh, gimana coba? Maunya banyak kotak, tapi jalannya ngebut. Nggak mungkin. Jadi, hari inilah kesempatannya kita belajar. Kenapa kok saya mulainya bukan langsung teknis? Gini permasalahannya. Kalau saya langsung masuk teknis, mindset cara berpikir tidak dirubah, sama saja bohong. Iya kan? Kalau saya hanya kasih ikan, Bapak Ibu paling langsung makan. Tapi kalau saya ajarin caranya mancing, next time Bapak Ibu bisa mancing sendiri. Bahkan Bapak Ibu bisa jadi perusahaan ikan, punya perusahaan pabrik produksi ikan sarden atau apapun lah. Intinya, saya ini pengen kasihnya alat pancing. Karena saya targetnya bukan punya penghasilan 100 juta, punya penghasilan 10 miliar. Target saya itu Indonesia harus jadi aesthetic tourism destination untuk Asia 2030 titik. Entah siapa yang harus saya ajak kerjasama, itu harus jadi. Kalau itu harus kolaborasi, tidak bisa main, saya mau jalan sendiri. Bapak Ibu tahu nggak? Untuk perjalanan ke Mars, Indonesia tidak bisa sendiri. Amerika tidak bisa sendiri, Rusia tidak bisa sendiri. Semua negara harus saling bagi resources, bagi sumber daya supaya bisa nyampe ke Mars. Kita harus nyatu, Bapak Ibu. Indonesia harus nyatu. Ini saatnya kita nyatu untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Salah satunya lewat apa? Kita sama-sama nyatu untuk belajar tentang Google Trends. Google Trends itu alat yang luar biasa, tapi dipakai dengan cara yang biasa-biasa. Aduh, bahkan kalau boleh jujur, banyak yang belum pakai. Nih saya bikin ini singkat ya. Saya bikin ini singkat nih. Coba. Sekarang sebentar saya stop share, lalu saya minta tolong Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan Google Trend, tolong kasih jempol di reaction kayak gini. Nah, kayak gitu. Yang sudah pernah menggunakan Google Trend, tolong kasih react jempol. 1, 2, 3. Hanya 3. Yaitu Dr. Mets, kasih react jempol. Kasih react jempol, oke. Hanya 5 dokter. Dr. Mets, Dr. Ratna, Dr. Yemei, tadi saya lihat ya. Dr. Elia. Pakai jempolnya, Kak. Dr. Rizky, jempol langsung. Ya. Boleh, Dr. Rizky. Sayang sekali ya, cuma berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari partisipan 30. Bayangin. Banyak orang tidak tahu mobil jalan harusnya pakai ban bulat, bukan ban kotak. Sayang sekali. Padahal gratis. Google Trends itu apa sih? Google Trends itu adalah cara sederhana kita untuk riset data tentang pasar. Gratis. Gratis. Saya balik ke share screen. Begini, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dokter sekalian, saya ini selalu kok kayak emosi, kok kayak semangat gitu ya. Karena itu ada tekniknya. Itu saya harus begitu supaya Bapak Ibu terbawa. Kalau saya cuma begini, coba bayangin kalau saya bawanya begini Dr. Mets. Jadi Bapak Ibu, sore ini kita akan bahas tentang Google Trends Expo Online Workshop, di mana kita akan membahas suatu teori tentang kita akan riset suatu data dari pasar. Aduh, itu nggak ada yang ngerti itu materinya gimana. Cuman saya bahas dengan emosi, karena manusia itu menentukan tentang sesuatu, tentang keputusan sesuatu dari emosi. Nah, sekarang lihat, Google Trends itu adalah alat dari Google, gratis. Kenapa Google gratis kan?
Karena Google tujuannya ketika kita sudah terbiasa dengan Google Trends, maka kita ngiklan di Google. Ngasih duit ke Google, Google kasih order ke kita senang, dia senang. Itu bisnis, mutualisme, saling menguntungkan. Lalu Google Trends ini gimana? Nah, ini yang permasalahannya. Orang tidak tahu Google Trends itu apa. Google Trends itu ada, oke gini, sambil saya berjalan, ini kan direkord, jadi saya mohon, tidak ada yang screenshot, tidak ada yang foto, untuk disimpan, karena nanti data ini akan saya bagikan. Data presentasi ini akan saya bagikan ke setiap dokter nanti di akhir pasti. Kalau screenshot untuk share di Instagram bilang, terima kasih, hari ini materi memberkati, ya itu saya sih senang juga. Cuman maksudnya, jangan untuk pribadi, nanti ini jelek soalnya. Saya nanti kasih yang bagusnya. Nah gini, balik ke Google Trends. Google Trends itu adalah alat yang dikasih Google. Setiap hari, kan orang nyari sesuatu di Google. Misalkan nyari the road of the merit selanjutnya, atau cara kurus singset murah, terus cara putih, terus. Nah, itu yang orang cari di Google. Data itu Google kumpulkan, lalu Google bagi. Google ngomong gini, hey, dokter-dokter estetik, anggota dokter startup, kalian mau nggak? Saya kasih data apa yang orang cari gratis. Itu kita pakai Google Trends. Nah, sekarang sudah selesai mindset developing-nya. Saya masuk ke ini. Saya masuk ke langsung kita workshop. Saya itu tidak suka teori-teori terlalu banyak. Lebih baik kita workshop yang jadi banyak. Cuman saya butuh sebentar ya. Ini saya butuh chat. Saya bisa chat kalau ini ketutup. Ini saya tarik dulu ke bawah kali ya. Oke, ini Google Trends. Ini saya balik ke atas. Nah, gini, ini dia. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di sini, websitenya adalah trends.google.co.id. Saya harap Bapak Ibu tidak perlu buka sekarang, karena Bapak Ibu kan pakai device, atau alat, atau handphone, atau laptop, atau tablet untuk online. Kalau Bapak Ibu sambil buka, nanti lemot. Kalau lemot, nanti Ibu Bapak, dokter tidak dapat ilmunya. Cuma dapat linknya, ngapain? Nanti ini kan di-share, ini Bapak Ibu bisa lihat. Nanti, yang sekarang kita belajar dulu cara memakainya, cara menggunakannya. Nanti kalau bingung-bingung ya tinggal kontak-kontak segala macam. Sekarang gini, ini adalah alat di mana kita bisa mencari apapun tentang yang orang cari. Nah, ini saya sudah set di Indonesia. Jadi kita tidak akan nyari data Google di luar negeri. Kita hanya cari di Indonesia. Oke, sekarang yang pertama yang akan kita buka adalah kita harus tahu apa yang terjadi di dunia. Apa yang terjadi di Indonesia. Ini kita lihat dari garis 3 pojok kiri atas. Ini jarang digunakan orang. Orang biasa langsung klik atau langsung apa. Aduh, jangan. Santai dulu. Kita ini bukan gini. Jangan bilang gini, oh tapi saya sudah pernah loh pakai Google, saya tahu saya Google Trends. Saya pernah dengar, saya pernah ini. Oke, seperti orang pernah naik mobil. Mobil bisa dipakai ngebut, bisa dipakai nabrak. Tergantung cara kita menggunakannya. Ini kita mau pakai mobil untuk ngebut, bukan untuk nabrak. Percuma kita punya mobil kalau tidak bisa ngebut, kalau kita pembalap. Kalau ini percuma kita punya alatnya, tapi kita tidak bisa mempergunakannya. Pertama, strategi guerillanya adalah gini. Kita tahu dulu apa yang orang cari. Kita tahu dulu di mana ikan yang ngumpul. Kalau ikannya udah ngumpul, kita kasih dikit juga digigit. Kalau ikannya nggak ngumpul, kita kasih banyak, nggak ada yang gigit. Kita lihat ikannya ngumpul di mana, kita klik ini. Garis 3 di pojok kiri atas, lalu kita lihat trending search. Oke, kita klik. Kenapa saya buka dari trending search? Ini untuk kita tahu apa yang orang cari di Indonesia, topnya apa gitu. Kenapa saya mau cari dari situ? Karena itu sangat penting buat kita nyocokin kita punya konten marketing. Konten marketing adalah apa yang kita upload, apa yang kita desain. Jadi gini, orang biasanya cuma nyari desainer grafis, tapi tidak nyari konten marketing. Konten marketing itu bukan tentang desainnya, tapi apa yang kita desain, itu yang jadi masalah. Kalau
Desainnya itu penting. Tapi apa yang mau kita desain itu lebih penting. Contoh Instagram. Kita tahu kita harus punya desain yang bagus. Desain yang jelek di Instagram itu portfolio yang jelek. Percuma Bapak Ibu punya desain interior, arsitektur yang bagus, tapi desain Instagramnya jelek, Bapak Ibu permalukan nama brand Bapak Ibu di online. Desainnya dibagusin, bagus. Cuman desain bagus itu hanya untuk merapikan branding. Masalah utama kita adalah konten marketing. Apa yang mau kita upload? Makanya desainer grafis pun nanya ke kita, apa ya kira-kira yang kita upload? Lah, gimana cara kita tahu? Cara kita tahu adalah lewat sini, trending search, kita lihat apa sih yang lagi on. Nah, gini cara bedainnya. Kita lihat pertama, apa tema yang memang cocok sama kita. Tema apa yang memang cocok sama kita. Contoh, jelas hari ini nomor satunya bola. Saya langsung lewatin. Bisa dicocok-cocokin, tapi nanti cocok logi, jadi jauh. Tapi nomor 2 bisa masuk. Jerry Lawalata ditangkap karena kasus narkoba. Nah, Jerry Lawalata ditangkap karena kasus narkoba. Kita bisa bawa begini contohnya. Kita kasih konten marketing gini. Kita desain Instagram yang bisa di swipe, yang bisa digeser kiri kanan gitu ya. Desainin Jerry Lawalata ditangkap karena kasus narkoba. Lalu kita ada ulasan kecilnya. Lalu sumbernya kita taruh merdeka.com gitu ya. Sumber itu penting, harus kita cantumkan. Lalu ini, di swipe selanjutnya. Narkoba merusak kulit. Narkoba bikin kulit keriput. Nah, masuk, ya kan? Terus swipe ketiga. Lalu gimana dong supaya kulit nggak keriput? Ya jangan pakai narkoba. Justru perbanyak ini. Nah, kita cukup di situ. Jangan kita langsung slide terakhir, ya beli produk kita. Nah, nggak perlu. Ini konten marketing itu lebih ke soft selling. Oke? Orang kalau kita apa-apa jualan, orang males. Tapi kalau apa-apa kita bagi informasi, orang suka. Contohnya, saya ini kalau seminar ini, saya nggak ada jualan barang apapun dah. Cuman, orang suka sama apa yang saya sampaikan. Makanya nanti orang kontak saya, oh Mas Adit ada jasa apa gak gitu yang ditawarin? Lu saya sampai ditanya gitu, Mas Adit ada jasa apa gak yang bisa ditawarin? Saya bilang ya ada lah, masa nggak ada jasanya? Saya ada jasanya gini. Cuman yang penting kita soft selling, jangan hard selling. Untuk konten marketing harus soft selling. Kenapa? Karena ini kontennya di luar iklan. Karena kalau kita tidak ngiklan, kita hard selling, kita akan ditekan sama algoritmanya Instagram sama Facebook. Gini, kalau kita nggak ngiklan terus kita terkenal, kita bisa naik konten kita. Orang nggak bakal ngiklan lagi di Google, di Instagram. Mereka nggak punya duit lagi, bangkrut mereka. Mereka akan tekan orang yang hard selling. Mereka akan push orang yang soft selling. Karena soft selling itu kontennya tidak bisa dibaca sebagai selling. Karena kontennya edukasi, kontennya tips, kontennya informasi, berita. Nah ini baru satu loh. Bayangin, apa yang bisa kita lihat lagi. Tapi begini. Jelas. Ini jelas. Hari ini topnya di 50.000 search. Ya, lihat ya yang saya bulet-buletin ya, Dr. Mets. Bisa kelihatan ya, kursor saya ya. Dr. Mets, dokter, CEO dokter startup. Kelihatan, good. Ya, ini 50.000 search. Saya kasih tahu, 50.000 search itu tidak terlalu besar. Karena lihat, 50.000 search tidak terlalu besar. Kita lihat, ini Sabtu, ini pencarian hari ini. Kita mundur ke bawah. Ini Minggu. Nah, lihat. Mulai 200.000. Tapi saya kasih tahu lagi, ini tidak terlalu besar. Besar itu angka sudah di jutaan. At least 500 sampai 750.000. Jadi bola oke lah. PS5 terbaru oke lah. Nah, ini PS5. Ini. Saya ngikutin Instagramnya, saya sering kontak-kontak juga sama Instagramnya dokter. Saya lupa nama Instagramnya Pruritics ya. Di situ dokternya pembicara seswam juga kalau saya nggak salah ingat ya. Nah, Dokter Peter. Ya, Dokter Peter, ya ampun, Dokter Peter. Dr. Instagramnya Peter. namanya Pruritics. Dokter Peter itu sering bahas tentang acne, jerawat segala macam, tapi di Instagramnya itu pinter sekali soft selling-nya lewat humor. Nah,
Kemarin seingat saya ini Dokter Peter yang share tentang PS5, jadi ada foto PS5. PS5 itu mainan terbaru yang sukanya itu anak-anak sama laki-laki. Jangan salah, laki-laki dewasa juga suka PS5. Nah, PS5 itu bentuknya itu seperti mesin treatment. Nah, itu bisa dijadiin jokes. Bentuknya bisa seperti air purifier. Itu bisa jadi jokes. Dia bikin jokes kalau nggak salah gini. Ada foto terus gini. Ibu-ibu, hati-hati kalau melihat barang ini di rumah tanpa box, lalu suami bilang ini air purifier atau alat treatment. Ini bukan, ini adalah PS5. Udah gitu dong, itu konten jokes. Tapi itu meningkatkan engagement. Orang jadi suka. Jadi setiap kali nginget brandnya, setiap kali nginget Pruritic, setiap kali nginget Dr. Peter, asik orangnya, lucu orangnya, informatif. Nah, kita turun terus, tadi 200.000 tidak terlalu banyak, jelas. Lalu begini, kita turun. Nah, contoh ya, contoh nih, kasus novel. Kasus novel kan, wah ini nggak usah diomong lah. Kasus novel itu viral, itu kan nggak perlu kita terlalu banyak riset. Tapi masalahnya kasus novel Baswedan yang viral dari dulu ini bisa kita kembangkan nggak buat kita? Nah, kita kembangkan buat kita, contohnya gini. Kasus novel Baswedan, kita upload perkembangan terbarunya. Contohnya, putusan hakim yang hanya 1 tahun atau apa, itu kan bikin orang banyak gemes. Ih, kok gitu sih? Itu bisa kita upload beritanya. Hakim memutuskan pelaku penyiraman air keras pada novel Baswedan itu tidak sengaja menyiramkan mukanya, maka hukumannya hanya untuk menjadi pelajaran. Nah, yang begitu-begitu tuh. Akhirnya kan orang banyak tidak suka. Najwa Shihab menekan, Bintang Emon dengan humornya. Tapi untuk klinik kecantikan gimana? Saya belum lihat ada yang pakai. Itu bisa dipakai. Contohnya, kontennya ini putusan hakim, novel Baswedan. Slide kedua. Ternyata air keras itu bagaimana sih merusak kulitnya itu? Ternyata perusakan itu luar biasa rusak loh. Sampai-sampai hanya treatment ini yang bisa membentuk kembali mukanya. Udah, selesai di situ. Sangat berhubungan dengan kulit. Tapi nggak perlu langsung jualan, oke, treatment ini. Jadi kalau Anda kena air keras, Anda ini nggak usah kayak gitu juga. Gitu kan. Nah, selanjutnya, hari Kamis 100.000, turun, kita lihat lagi, turun, lihat lagi. Saya mau lihat yang banyak. Karena harusnya nanti dia jutaan. Kalau dia jutaan, itu baru kita sebut megatrend. Kalau itu megatrend, itu kita hampir mungkin, pasti kita ngikut ke tren dia. Pasti kita ke bawah naik. Itu udah hampir pasti. Kalau kita cepat ngebacanya. Yep. Ini saya coba load more gitu ya. Intinya sih udah nangkep pasti ya, udah nangkep ya. Kurang lebih apa gambarannya, segala macam cara makainya gini, segala macam ya. Sekarang itu tadi kan satu cara daily ya, daily. Itu kita bisa lihat harian. Tapi kalau kita mau baca pola, contoh pola tuh gini. Orang Indonesia nih rata-rata sukanya nyari apa sih? Ya kan? Orang Indonesia nih sukanya rata-rata nyari apa sih? Itu kita bukan di trending search, tapi year in search. Lihat, year in search. Itu mungkin yang tadi Dr. Mats katakan, nanti saya kirimkan Google Insight 2019, gitu ya dok ya? Nah, itu bisa kita lihat salah satunya di year in search. Sekarang kita klik, year in search apa sih? Ini makhluk apa lagi nih year in search? Year in search adalah pembacaan pola pencarian. Kita bisa lihat pola pencarian orang Indonesia tahun 2019 seperti apa. Ini contoh. 2019 di Indonesia orang nyari 3 hal utama gini. Apa itu titik. Artinya orang nyari definisi atau arti suatu istilah. Seperti istilah bucin, tidak semudah itu Ferguson, ya. Terus GERD, apa sih unicorn? Apa sih online unicorn? Nah, ini dia. Ini adalah trending search Indonesia. Istilah ini sangat tinggi. Artinya, kalau istilah-istilah bucin tinggi, istilah-istilah sejenis bucin juga akan tinggi. Dan kalau 2019 tinggi, tidak menutup kemungkinan itu masih tinggi juga di 2020. Tapi kita lihat, santuy, halu. Nah, lihat kan, kata halu itu sering sekali sekarang dipakai di konten-konten marketingnya klinik-klinik kecantikan sama skincare produk. Halu nih punya muka kayak gini. Halu itu artinya halusinasi. Ini nih.
ini, contoh bucin. Bucin juga saya lihat di konten marketing, tapi itu konten marketing salah satu klinik kreatif tuh. Dia bikin gini, bro, bukan gua bucin beliin skincare produk buat istri. Tapi, bucin itu budak cinta ya. Buat yang belum tahu, bucin itu artinya budak cinta gitu ya. Artinya orang yang pengemis cinta lah gitu. Tapi dia bilang gini, bukan saya bucin, saya beliin skincare produk karena kalau saya rawat istri saya, yang untung saya juga gitu. Dia bikin iklan kayak gitu. Itu makanan saya sehari-hari, selalu ngeliatin iklan, tren estetik klinik itu selalu deh. Nah ini, yang kedua, bagaimana cara, how to, bagaimana cara. Nah ini, uniknya apa tau gak? Indonesia ini lihat nih, bagaimana cara hidup sehat, bagaimana cara diet alami, bagaimana cara menghitung berat badan ideal. Bapak Ibu, artinya tentang slimming itu sangat dicari. Bapak Ibu pasti punya slimming treatment. Iya kan? Kalau Bapak Ibu punya slimming treatment di estetik klinik Bapak Ibu, itu bisa ditingkatkan dengan konten marketing. Contohnya, sederhana. Bagaimana sih cara diet alami? 7 tips diet alami. 3 tips. Nah, gitu-gitulah. Kalau film udah jelas. Film, orang Indonesia penonton film. Ini dia nih, luar biasa. Kita bisa lihat film-film tren tuh apa, segala macam. Kepergian tokoh, lagu-lagu yang terkenal, apa yang orang cari, lagu itu ternyata jadi orang cari nih. Cinta luar biasa, bucin, telur gulung, segala macam. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di 2019, apa, resep-resep makanan tuh apa nih, resep makanan buat ibu-ibu yang demen, terutama Dr. Ernita dan timnya yang super kreatif, pisang nugget nomor 1. Nah ini kue lumpur, tongseng, ceker mercon, ini nih makanan-makanan. Ada gak sih hubungannya makanan sama klinik kecantikan? Nah, kalau kita pikir sekilas tidak ada. Tapi kalau kita pikir lebih dalam, bayangkan. Ingat International Swam? International Swam itu, percaya tidak percaya, itu adalah produk Indonesia, seminar and workshop in aesthetic medicine, SWAM, itu yang terbesar di Asia Pasifik. Itu hebatnya Indonesia, makanya saya bilang saya optimis, karena International Swam yang Indonesia buat, itu kalau nggak salah PT Perdesti apa gitu ya, itu bikin International Swam, Dr. Teguh punya tim segala macam, itu bisa bikin acara seminar terbesar di Asia Pasifik. Nah, saya waktu itu isi tentang marketing dan branding di sana, dan ada satu lagi orang yang isi personal branding. Ada yang tahu namanya? Dr. Olivia Ong. Beliau itu personal brandingnya camik, bagus, luar biasa. Kenapa saya jadi logatnya jadi tuh semua ringin sekarang? Kacau nih saya nih ya. Saya harus pelan-pelan supaya nggak kebawa emosi. Jadi begini, Dr. Olivia Ong itu Dr. Olivia Ong itu personal branding luar biasa. Itu juga jadi pembicara. Waktu itu Dr. Olivia Ong bawa personal branding, saya waktu itu bawa tentang digital marketing. Nah, Dr. Olivia Ong itu bahas tentang makanan sering banget di Instagramnya. Lihat nggak? Itu dia. Dokter kalau mau bikin personal branding, Instagramnya personal branding gitu ya, harus bikin natural. Apa yang memang dokter suka lakukan? Suka yoga, majukan yoga. Dokter suka masak, majukan masak. Karena orang itu tidak suka orang apa-apa promosi dokter. Orang itu sukanya dokter membagikan kehidupan pribadi dengan motivasi positif. Itu selalu Dr. Olivia Ong itu jadi panutan di personal branding karena motivasinya positif, apa yang dibagi menyentuh kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya. Karena dia tahu penontonnya adalah calon pasiennya dan juga pasiennya, lalu rata-rata adalah perempuan, ibu-ibu yang suka masak juga, ngelihat Dr. Olivia Ong masak seneng dan lain sebagainya. Itu trending kurang lebih, ya. Lalu terakhir saya bahas di Explore. Sebentar, ini lagi loading. Waktunya tanpa terasa sudah 1 jam lebih. Waduh, ini udah lewat ya. Dokter Matt, ini waktu saya sampai kapan ya? Ya, sampai gimana Mas Aditya aja. Waduh, luar biasa. Sampai gimana saya aja. Boleh. Nah, jadi gini. Ini adalah Explore. Ini adalah tab yang paling advance. Ini sebenarnya tidak bisa langsung ngerti, tapi bisa dipahamin. Gini, saya selalu ngajarin yang sederhana, tapi kali ini saya mau yang lebih kreatif. Contohnya ya, gini, obat
Oh, bukan obat, sorry. Pemutih. Pemutih. Pemutih wajah. Cakep. Kita cari tentang pemutih wajah di Indonesia. Kita tinggal cukup klik pemutih wajah. Di Explore tab, kita klik pemutih wajah. Lalu akan muncul suatu data yang loadingnya bergantung pada internet Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu bisa cari apapun di sini. Tapi kalau udah nyari di sini, udah advance. Artinya Bapak Ibu sudah sudah harus tahu apa yang Bapak Ibu mau cari. Saya sudah tahu pemutih wajah saya mau cari, karena saya itu tergabung di Asosiasi Digital Marketing Indonesia. Saya sama tim asosiasi, intinya gini, asosiasi itu kita naungin semua digital marketing Indonesia. Pokoknya namanya digital marketing Indonesia itu tergabung di Asosiasi Digital Marketing Indonesia. Nah, saya itu bagian dari asosiasi, saya yang bawa acara-acaranya. Untuk asosiasi saya aktif bawa acara-acaranya, makanya nanti yang Senin itu acara asosiasi, tapi saya yang bawa bareng sama Vice Presidennya Indosat Oredo. Dan nanti banyak deh, menarik. Nanti ada satu, kalau nggak salah juga CEO-nya Halodoc. CEO dan founder Halodoc juga ada di situ. Itu berhubungan tuh sama kecantikan dan kesehatan. Nah, ini kita bawa pemutih wajah karena saya tahu dari data asosiasi ini tingginya luar biasa sekali. Dan Bapak Ibu tahu nggak datanya? 1 tahun itu pemutih wajah bisa dapat penjualan di Shopee saja 13,5 triliun, kalau tidak salah, 13,5 triliun, dan itu bahkan dikuasai hanya oleh pemain beberapa, seprintil, hanya 1-2 pemain pemutih wajah, pemutih badan. Pemutih wajah, pemutih badan itu hanya seprintil pemainnya, tapi bisa hasilkan 13,5 triliun dari Shopee penjualan. Itu luar biasa. Jadi Indonesia itu masih, peluangnya luar biasa, tapi masih belum banyak dimanfaatkan, karena dokter-dokter tidak mau online. Makanya saya bilang gini, ada dokter yang bilang, Mas Adit, saya bukan dokter, jadi jangan panggil dokter, panggil aja Mas Adit gitu ya, karena papa saya orang Surabaya, saya ada keturunan Jawa gitu, jadi Mas Adit aja. Mas Adit, ini saya ini baru mau masuk online. Saya dalam hati, kenapa ya baru mau masuk sekarang ya? Semoga ya Mas Adit saya bisa mau serius di online. Saya langsung jawab gini, dokter, sebenarnya justru jangan serius di online. Karena dokter-dokter lain yang sudah maju di online, maunya banyak dokter tidak maju di online supaya hanya dia saja yang maju. Karena kalau nanti semua dokter maju di online, kesannya saingan. Satu, itu ada benarnya loh. Kalau sedikit pemain di online, wah, jadi raja besar mereka. Dan sekarang kenyataannya begitu. Yang kedua, tapi ada tidak benarnya. Tidak benarnya kalau semua main di online bukan artinya nanti ya jadi turun omset kita. Enggak. Kalau semua main di online, nanti kita jadi pemain online kreatif. Pasti. Kalau semua main di online, kita akan jadi mikir, waduh, kita jadi pemain kreatif. Itu dia. Contohnya apa? Contohnya Dr. Meds ini udah terbukti. Dr. Meds bikin dokter startup, ngajarin orang. Tapi kalau ilmunya dicontek, bisa dong? Bisa. Tapi kok nggak mati tuh, bisnisnya maju terus. Kenapa? Karena jadi pebisnis kreatif, jadi dokter kreatif. Nah, ini lihat pemutih badan ketika kita cari. Wah, ini tinggi sekali. Datanya hampir tidak pernah ada di angka di bawah 50. Artinya, ini pencarian luar biasa tentang pemutih wajah. Masalahnya, gini, satu, di mana orang banyak cari pemutih wajah? Satu, Kalimantan Selatan, luar biasa nomor 1. Kedua, Aceh, 3 Bengkulu, lalu Jawa Barat, Sulawesi Barat, lalu kita tinggal next berikutnya, Bangka Belitung, Lampung. Nah, Jawa Tengah di mana? Di nomor 9, Dr. Elia, Jawa Tengah di nomor 9, pemutih wajah. Lalu, kita lihat ke bawah. Kalau ngomongin pemutih wajah, topik apa sih yang lagi update sekarang? Ternyata yang lagi update adalah rose water. Hah? Rose water? Iya, air mawar. Sudah dengar belum air mawar? Nah, ternyata pemutih wajah nempelnya sama rose water salah satunya. Tentu yang kedua nih, sunlight sama primer kosmetik ini kan umum. Sunlight umum. Kita lihat yang khusus. Rose water sama rose. Pemutih wajah, rose water sama rose. Jadi Bapak Ibu kalau mau branding pemutih wajah, jangan lari dari ini. Karena ini yang dicari orang. Tapi lihat, ini adalah yang rising. Ini kita bisa lihat yang rising apalagi. Himalaya Drug Company. Waduh, ini langsung merek. Gila nih orang.
maju bener. Mineral oil, hati-hati nih. Mineral oil. Ini juga lagi ngetren tentang pemutih wajah. Oke, SK2, merek jelas, nomor 13 dia langsung ya. Ini rising. Ingat, ini rising. Rising itu hanya jebret. Tapi, jangan hanya lihat rising, tapi kita ganti ke top. Top itu yang nomor 1. Nah, bleach, chemical compound. Ini yang jadi topik. Bleach. Ini bleach ini kan bukan tentang wajah, seharusnya ini bleach ini harusnya nggak hubungan sama wajah ya, bleach ya, Dr. Mats? Ya. Enggak ya? Nah, kita bawa yang mirip. Face, cream, skin, soap. Ini umum. Ini umum. Tapi, lihat ini nomor 3, ini khusus. Cream dairy product. Dairy. Mengandung susu. Nah, masuk ke pemutih, nggak lari dari mawar, air mawar, dan susu. Ini datanya. Nih. Oke. Ternyata tahu nggak kenapa Maharis naik sekali? Ada yang tahu dong Maharis ya, Maharis Skincare. Maharis naik sekali karena sekarang dia sangat fokus dan lagi fokus-fokusnya untuk nanganin men skincare. Dia bikin brand khusus untuk men skincare. Karena terbukti yang top tentang pemutih wajah, nomor 6 adalah men topiknya, laki-laki. Lalu, oh jelas, Wardah. Oh, luar biasa itu ya. Terus turun, serum, krim, Garnier, jelas masuk, face powder, lalu hair removal, Pond's masuk di sini. Nah, Bapak Ibu gini, Bapak Ibu kan tadi lihat Pond's, Bapak Ibu lihat Garnier. Nah, Bapak Ibu lihat dong, masuk dong ke iklan dia, ke website dia, ke Instagram dia, ke iklan video dia, lihat yang dia lagi mainin kata-kata keyword apa, iklannya kayak gimana, kita lihat, amati, tiru, modifikasi. Harus wajib kudu, tapi kreatif. Artinya yang kita lihat bukan cara ngiklannya, oh jalannya gini, bukan. Tapi kita lihat gini, oh pemutih wajah dia lagi main ke lemon ya, lemon essence. Artinya lemon essence lagi dicari. Kita pelajarin data lemon essence. Oh ternyata kalau lemon essence kita pakai plug-plug, kita cuman jadi copy paste dia, jelek. Kita lihat, oh selain lemon essence, rose water lebih tinggi. Udah kita mainin rose water, gitu contohnya. Jadi kreatif, menirunya kreatif, tidak copy paste, gitu. Sekarang ini related topik. Tapi pencarian spesifiknya apa? Ini udah jelas. Krim pemutih wajah yang terbukti khasiatnya. Gokil nggak? Ini kalimat sudah spesifik. Langsung aja copy paste pakai. Udah gitu titik. Kalau Bapak Ibu punya krim pemutih wajah, daily glowing kit, apapun, langsung masukin tuh. Kalau glowing jangan nempel sama pemutih. Itu beda. Pemutih sama glowing itu agak beda. Pemutih jadi putih, glowing jadi cerah. Nah ini, kalau Bapak Ibu punya produk pemutih wajah, ini. Krim pemutih wajah yang terbukti khasiatnya. Bapak Ibu masukin itu jadi keyword, Bapak Ibu itu pasti top. Wah, tapi kok saya udah masukin nggak top? Nah, balik lagi, konten marketing. Kalimatnya boleh mantep, tapi kalau kontennya jelek, contohnya, terus apa? Terus cuman gambar produk Bapak Ibu, terus tulisannya gitu. Yang nggak gitu, harus konten marketing. Gini contohnya, kenapa sih krim pemutih ini terbukti khasiatnya? Karena mengandung ini dan ini. Nah, ini dan ini bisa membuat kulit begini dan begitu. Nah, itu konten marketingnya. Dan lain sebagainya. Nah, yang nomor 2, sabun batang pemutih wajah. Ini unik. Biasanya pemutih wajah pakai krim, nomor 2, sabun batang. Ini breakout, bahkan breakout itu artinya dia viral. Nah, Vitaqueen masuk ke spesifik nih ya. Terus Wardah spesifik nih ya. Ini rising, kita balik ke top. Kalau top, kita bisa lihat masih tetap krim. Dan lihat nomor 3. Jangan diremehkan yang ini. Karena nomor 1, 2 itu umum, tapi nomor 3 spesifik. Pemutih wajah yang aman. Orang cari pemutih wajah selain berkhasiat tapi aman. Nah, ini dia. Karena banyak isu tentang komponen-komponen yang apalah, merkuri, segala macam. Intinya pemutih wajah harus aman. Itu yang di branding. Pemutih wajah selain rose water, lalu tadi dairy product, susu, segala macam, sabun batang mungkin, atau krim. Tapi yang jelas aman. Itu yang dikomunikasikan. Aman. Produknya berbadan POM. Nah, badan POM itu apa? Kalau orang ya sesama penyuka maklon produk, kita tahu badan POM. Kalau pasien, ada yang tahu, ada yang tidak loh. Jadi jangan cuma sembarang bilang ini badan POM. Aman. Contoh menandakan aman, ada yang pinter dan kreatif. Mereka caranya gimana? Iklan mereka, konten mereka, itu ibu dan anak kecil. Ibu dan anak kecil.
ibunya punya kulit wajah sensitif, anaknya juga pakai barang yang sama. Anak kecil nggak kecil banget lah ya, remaja gitu ya. Artinya aman dipakai bahkan untuk kulit yang masih remaja. Dan untuk kulit sensitif, cocok. Nah, itu aman. Aman, kedua, juga kalau didukung dengan pendapat para dokter. Tapi ingat, kalau saya, karena saya fokus di estetik klinik marketing, saya selalu konekkan dengan kode etik kedokteran. Kita tidak bisa melanggar kode etik ketika beriklan. Artinya dokter tidak boleh promo, tapi dokter tidak dilarang mereview atau memberikan pendapat tentang sesuatu. Dokter justru didorong untuk memberikan konten-konten edukatif. Nah, bisa kita konekin loh dengan marketing. Contohnya begini, dokter bilang, jadi krim pemutih wajah yang aman adalah krim pemutih wajah yang tidak mengandung ini. Krim pemutih wajah akan lebih aman apabila mengandung ini dengan begini, bla bla bla. Bapak Ibu, ini adalah salah satu produk yang terbukti mengandung bla 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 bla. Tidak promo. Contoh, ini kan asal cepat pikiran. Maksud saya adalah review dokter itu yang bisa menandakan buat orang mikir aman ya. Dokter yang ngomong loh, beda. Garnier boleh ada di Alfamart, Bapak Ibu, tapi tidak ada dokternya kan? Wardah boleh ada di Alfamart, murah 15.000, tapi tidak ada dokternya. Kalau Bapak Ibu, produknya mungkin facial wash aja udah 50.000, 75.000, 100.000, tapi ada dokternya, itu bisa jadi kekuatan. Hari ini, selesailah pemaparannya di sini. Penontonnya tidak berkurang, bahkan kalau Bu Ersje itu jadi saksi hidup ya, di Semarang kita bikin seswam, waktu saya 30 menit. Tapi justru setelah 30 menit, ada coffee break 30 menit, tidak ada loh yang beranjak coffee break 30 menit coffee break itu malah tetap mau dengar materi. Artinya dokter-dokter Indonesia punya semangat belajar. Betul nggak, Dokter Ersje? Betul sekali. Kenyataan saksi Betul hidup tuh ya. banget. Iya, betul. Nah, Tanpa break. Artinya dokter-dokter bukannya tidak mau belajar, tapi sangat mau belajar, hanya sekarang tempat pembelajaran yang fokusnya ke estetik klinik memang masih sedikit. Terbukti dokter startup itu hanya satu dari, atau bahkan di Indonesia itu belum ada lah yang seperti dokter startup ini. Jadi kalau memang sudah join di dokter startup, itu adalah kesempatan yang mahal untuk belajar. Kan di sini yang join tidak ada yang berbayar tuh untuk webinar, padahal biasanya kalau mau belajar gini bayarnya berapa juta, baru masuk master class, bla bla bla. Ini gratis, bisa saling ini. Dan kalau ini 35 partisipan, akan lebih menarik kalau kita tanya jawab. Tapi sebelum tanya jawab, saya minta siapapun yang tadi sudah mendengarkan pemaparan materi, lalu mengerti, bisa kasih react jempol, supaya saya tahu siapa yang sudah mendengarkan, lalu mengerti apa yang saya paparkan cukup jelas, bisa dipraktekkan untuk klinik pribadi, untuk personal branding pribadi, tanpa budget. Itulah Guerrilla tanpa budget. Artinya tanpa budget adalah tidak perlu bayar apapun, bisa pakai tekniknya tadi gratis, tapi malah bisa meningkatkan penjualan. Karena di masa pandemi ini kita kuatnya di online, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang punya treatment dan produk pasti nanya gini, kira-kira Mas Adit produk apa yang harus saya unggulkan? Kira-kira treatment apa yang harus saya unggulkan? Itu bacanya tadi di data yang tadi. Yang kedua, spesifiknya saya jelasin, jelas treatment itu sekarang lagi berat pasti. Mau pakai gimana pun treatment berat. Walaupun Indonesia sih sebenarnya ada untungnya, karena Indonesia terserah gitu kan. Indonesia terserah, bandel, Indonesia terserah bandel gitu kan. Itu untungnya tahu untuk klinik kecantikan. Kenapa? Karena kalau Indonesia terserah dan bandel, dia tuh tetap ke klinik kecantikan, walaupun dibilang bahaya apa, tetap aja dia facial lagi. Nah itu dia, itu positifnya Indonesia terserah. Nah negatifnya ya rumah sakit penuh gitu ya. Nah kalau tentang produk, itu harus diunggulkan. Bapak Ibu, ini konsep aja, ini konsep ya. Ini konsep gini. Bapak Ibu kalau unggulkan treatment botox filler katakan yang Bapak Ibu tangani, itu Bapak Ibu dapat duit banyak. Cuman kalau Bapak Ibu sakit, tidak dapat duit lagi. Kalau klinik tutup, tidak dapat duit lagi. Bapak Ibu mau punya duit yang tetap berjalan menjadi mesin uang, Bapak Ibu fokus di 2 hal saja. Ya 2 hal, tapi nanti ada satu yang utama. 2 hal ini. Fokus di produk skincare. Fokus di produk.
Kalau penjualan produk tinggi, itu akan terus jadi mesin duit. Pandemi malah naik penjualan. Yang kedua, kalau mau treatment fokusnya, treatmentnya yang fokus kepada mesin atau alat yang tidak perlu menggunakan dokter terlalu banyak, supaya tidak bergantung sekali dengan tangannya Bapak Ibu. Tapi sambil berjalan ini, sambil yang botox filler tetap main, kan itu sumber duit. Tapi sambil branding ini. Nah, gini masalahnya. Banyak dokter nakal, bandel. Kenapa bandel? Karena udah dibilangin, ayo branding. Jangan marketing mulu. Nggak bisa bedain branding dan marketing. Marketing itu jualan langsung, dapat duit langsung. Iya, semua dokter maunya gitu. Tapi kalau mau yang efektif itu branding. Branding itu jangkanya panjang. Tapi kalau udah dapat momennya, itu ngegulung terus. Kalau marketing itu jangka pendek. Sekarang kita ngomong bla 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 bla. Lalu dapat duit sekarang. Tapi ya cuma sekarang itu doang. Selanjutnya nggak lagi. Contohnya marketing apa? Iklan, pakai endorse. Itu marketing. Kalau branding, itu iklannya, endorse-nya itu disatukan dengan konsep brand. Contohnya apa? Desain. Investasikan ke desain. Jangan berantakan Instagramnya. Itu kan pasien ngelihat juga, ya ilah Instagram aja jelek begini, apalagi nanti muka saya katanya. Nah, kalau Bapak Ibu bilang, oh, tapi saya nggak mau bayar Mas Adit jualannya. Jangan ke saya. Pakai jasa lain banyak banget di online, pakailah itu. Atau kalau punya anak atau admin yang bisa desain, diurusin. Maksud saya adalah diurus desainnya, jangan disembarangin. Karena itu jadi wajah. Bapak Ibu, branding itu kan membentuk wajah. Kalau wajahnya itu tidak jelas, itu bahaya. Nah, branding itu satu inti kuncinya. Harus fokus ke satu target pasar tertentu. Jangan bilang, saya pasiennya semuanya. Enggak. Kamu harus, dokter harus fokus ke satu saja target pasar tertentu. Contoh, saya mau fokusnya ke perempuan. Perempuan yang usia sekian, perempuan dengan ekonomi sekian, perempuan yang punya kebiasaan ini, perempuan yang punya masalah itu. Nah, itu difokusin ke situ aja. Jadi brandingnya fokus. Contoh, kalau saya fokus di estetik klinik. Saya nggak main-main tentang digital marketing, saya nggak nanganin perusahaan-perusahaan. Walaupun saya nanganin. Tim saya nanganin logistik. Kita ada customer logistik, bahkan kita ada customer di Indonesia itu, pabrik manufaktur roda gigi terbesar di Indonesia itu customer saya. Cuma saya nggak brandingin itu, karena saya nggak mau fokus di situ. Saya mau fokus estetik klinik. Yang itu saya nggak brandingin. Instagram saya isi full. Sama apa? Sama klinik kecantikan. Supaya brandingnya fokus. Oh, klinik kecantikan, dia ahlinya, gitu. Walaupun saya punya klien lain, jangan dimasukin. Nggak perlu, di stop aja. Nggak perlu semua dibombardir. Kita fokus ke satu titik mana yang mau dituju. Nah, sekarang, siapa yang mau bertanya, diskusi, berdebat, silakan. Itu silakan, caranya adalah, oke, gini. Ada satu pertanyaan yang sudah masuk lewat chat. Kalau Bapak Ibu mau bertanya, silakan ketik di chat. Nanti kalau ini silakan ketik di chat, silakan ketik di chat, karena ini sudah ada masuk satu di chat. Silakan ketik di chat, nanti bisa diskusi ngobrol. Tapi ketik dulu di chat. Gini, jadi sebelumnya saya berterima kasih dulu, karena banyak yang bilang keren materinya. Saya berterima kasih kalau banyak yang suka materinya. Saya senang kalau bisa jadi berkat buat Bapak Ibu dokter sekalian. Sekarang saya bacakan pertanyaan pertama dari Dr. Friend. Pak Aditya Pratama mau tanya, saat kita post yang sedang tren, saat kita menggunakan gambar tertentu, bagaimana Pak dengan hak cipta atau hak intelektual atas gambar atau karya yang berhubungan dengan tren tersebut? Contoh, saat kita membuat video dengan menggunakan gambar atau video atau lagu dari internet, Instagram, oke, saya baca intinya. Oke, gini, masuk. Begini, foto itu milik. Foto usahakan tidak menggunakan media lain. Tidak menggunakan copas dari lain. Foto itu hak milik. Tapi informasi itu hak segala bangsa, selama di bawahnya ditulis sumbernya di mana. Foto itu hak milik. Walaupun memang kadang-kadang orang juga nggak masalah, asalkan dicantumkan sumber, tapi setidaknya foto itu kita kreatif sendiri. Karena kita nggak mau copy paste dari news gitu, nggak. Tapi Bapak Ibu dokter gini, waduh Mas Adit, saya ini kan nggak ada uang, gimana? Saya kan nggak bisa foto-foto terus. Ya klinik juga klinik cuma 1-2 cabang. Gimana kita bisa dapat foto yang mewakili, yang bagus,
tapi yang gratis dan tidak menyalahi aturan. Kalau di Google kan kita nggak tahu copyright. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya share screen, saya bagi satu jurus sederhana. Ini sebenarnya jurus mahal, tapi gratis. Kok mahal gratis? Iya mahal karena jarang ada orang tahu, gratis karena memang tidak berbayar. Bapak Ibu bisa buka di komputer Bapak Ibu unsplash.com. Nah, ini adalah salah satu saja. Ada banyak tapi ini hanya salah satu saja. Bapak Ibu buka di Unsplash. Unsplash.com. Ini bisa diingat, dicatat, di screenshot yang ini boleh. Soalnya ini memang nggak ada di materi saya. Ini adalah satu tempat untuk Bapak Ibu yang tidak ada dana atau budget beli Shutterstock. Kalau sudah ada dana Shutterstock, ya saya sarankan Shutterstock. Ya jangan di sini. Ini tuh untuk klinikin satu cabang gitu ya. Yang praktek pribadi gitu ya. Unsplash, oke? Unsplash, oke? Unsplash.com adalah tempat yang isinya jutaan foto dan terus-menerus diupdate segala macam, ya banyak banget tuh data-data fotonya segala macam, gratis dan copyright free. Memang ini copyright free. The internet source of freely usable images powered by creators everywhere. Contoh kita cari ini ya. Skincare. Oke, masuk. Skincare. Ini adalah foto skincare. Foto-foto. Ini ngomongin foto ya. Foto-foto nih. Ini semua bisa Bapak Ibu pakai gratis. Bayangin nih. Gratis. Semua nih gratis. Gratis. Gratis nih. Serum nih apa nih. Semua gratis. Boleh dipakai bagus-bagus. Kelas kualitasnya udah bukan kelas lokal ini. Oke. Nih facial wash men. Semua nih gratis. Gratis. Gokil ya. Terus gratis nih, krim, apapun, ayo gratis. Jadi sudah dapat satu ilmu baru tentang copyright foto. Dapatnya karena dokter friend nanya, makanya jadi keluar. Kalau saya nggak ditanya, saya juga bingung mana yang harus saya share. Karena banyak banget saya tahu beginian, jadi kan nggak mungkin saya share semua, ntar nggak sesuai sama ini kebutuhan. Lalu saya coba lihat, sekarang pasti sudah ada pertanyaan lain. Nah, tentang Dr. Friend, kalau Dr. Friend boleh saya dengar suaranya, Dr. Friend, di unmute. Ya, halo. Halo, dokter. Nah, dokter, apakah cukup jelas tadi yang saya sampaikan? Cukup jelas. Ya, dokter, Terima nanti kasih, Mas Adi. kalau dokter mau pakai foto-foto misalkan kumparan.com segala macam, dokter sebenarnya bisa pakai, asalkan menyatukan sumber kumparan.com gitu. Cuman, kalau untuk konten, saya tidak menyarankan duplikasi konten gitu, karena biasanya kurang menarik. At least, kita pakai foto lain yang hampir mewakili, lalu isi beritanya kita pakai. Dan itu dicantumkan sumber. Selama dicantumkan sumber, itu, apalagi kalau kita kasih backlink, dia berterima kasih loh. Karena di dunia SEO, itu mereka butuh backlink, even kumparan dan lain sebagainya, mereka butuh backlink. Backlink itu adalah dokter upload tentang suatu berita yang mereka upload, dan dokter kasih sumber sekaligus dokter tag mereka atau kasih nama website mereka segala macam, itu dapat backlink mereka. Jadi mereka sangat menunggu itu, kalau dokter news mereka sangat mencari. Gitu Dokter Friend, terima kasih banyak dokter untuk pertanyaannya. Ya, makasih banyak atas jawabannya, Mas Adi. Sekarang saya lanjut ke Dokter Fitya. Dokter Fitya bertanya, menurut Mas Adit, untuk branding lebih baik menggunakan Instagram pribadi agar follower bisa merasa lebih dekat, atau Instagram sendiri karena kontennya sudah jelas terpisah? Menurut saya, lebih bagus dua-duanya. Satu, ada akun khusus untuk klinik secara profesional. Itu harus ada, representatif klinik harus wajib ada. Tapi personal branding juga harus dijalanin untuk akun Instagram pribadi. Jadi akun Instagram pribadi tidak men-share promo-promo sering-sering. Hanya beberapa kali, seminggu sekali, bantu upload gitu ya. Kalau mau pelajari ini lebih lanjut, pelajarilah Dr. Olivia Ong, Dr. Gaby Share. Itu dokter-dokter yang pinter personal branding. Mereka pakai Instagram pribadi dan punya Instagram klinik juga. Harus dua-duanya, wajib, kudu.
Jangan sampai nanti pasien nyari, ini nama kliniknya apa ya? Nggak ada. Waduh, jadi nggak punya klinik. Praktek dokter pribadi. Nah, padahal sebenarnya gampang dibuatnya. Yang kedua, personal branding penting. Karena personal branding itu kunci utama klinik satu cabang. Tapi tolong ingat baik-baik, kalau klinik Bapak Ibu sudah 5 cabang, 10 cabang, 16 cabang, jangan fokus ke personal branding. Itu Bapak Ibu menekan pertumbuhan Bapak Ibu sendiri. Nanti kan Bapak Ibu nih mendengar strategi ini kan nanti akan berkembang. Nanti ketika Bapak Ibu berkembang, segala macam, share segala macam, maju, nanti punya banyak cabang, Bapak Ibu harus ingat, personal branding makin lama makin terpisah. Fokus personal branding Bapak Ibu jangan terlalu kuat. Contohnya dilihat dari mana? Contohnya nih, yang saya lihat ya, Dr. Lani Juniarti Miracle. Dr. Lani Juniarti itu sebenarnya sangat mungkin untuk personal branding, tapi beliau lebih menahan diri. Kenapa? Beliau lebih memposisikan diri bukan lagi sebagai dokter, tapi sebagai CEO. Personal brandingnya balik ke CEO, supaya orang nggak nyari dokternya supaya praktek. Ya, kalau bukan Dr. Lani, aku nggak mau di filler. Lah, berantakan punya 20 cabang model gitu. Jadi kalau mau besar, kita personal brandingnya fokusnya kita sebagai CEO, bukan lagi sebagai dokter. Jadi kita fokuskan targetnya apa. Nah, lalu lanjut pertanyaan berikutnya dari Dr. Chandrawati. Branding ini bagusnya personal branding dokternya atau produknya? Jelas, menurut saya dok, yang bagus adalah personal branding dokternya. Orang kalau percaya dokternya, produk apapun yang dokter jual pasti dibeli. Tapi orang kalau hanya percaya produknya, mati di produknya. Jadi yang di personal branding adalah dokternya. Nah, jadi satu catatan, personal branding harus natural, tidak boleh maksa. Personal branding harus natural. Natural itu kayak, ya natural, apa adanya saya yang memang begitu. Saya demen masak, ya saya tulis, saya suka masak. Jadi harus natural, apa adanya diri sendiri, jangan dibikin-bikin, nggak bakal bagus. Pertanyaannya sudah tidak ada lagi, sudah selesai, tapi seperti janji saya tadi, saya akan bagikan. Nah, saya minta sekarang lihat ke layar saya, lalu saya sudah siapkan di sini, ini dia. Bagi yang memang suka QR code, itu bisa scan. Kalau tidak suka QR code, bisa langsung buka, klik link ini. Nggak usah pakai www, nggak usah. Langsung tiny.cc/dokterstartup2020. Lalu nanti Bapak Ibu akan dapatkan materi dan kontak pribadi saya. Bapak Ibu bisa kontak pribadi saya langsung yang jawab. Saya nggak janji langsung jawab, maksudnya saya nggak janji terus-terusan langsung jawab. Maksudnya saya yang jawab sendiri, nggak pakai orang lain, tapi saya jawab langsung gitu. Saya kalimat libet juga saya. Ya, oke gini. Itu klik linknya, dibuka linknya, lalu Bapak Ibu akan dapatkan materi ini, lalu dapat kontak pribadi. Nanti Bapak Ibu mau konsultasi apapun silakan. Kalau nanya-nanya udah kita kayak temen aja, nggak usah ada bayarnya berapa per jam, Pak. Udah nggak ada. Tapi link ini akan saya matikan dalam 1 kali 24 jam. Jadi nanti nggak bisa. Nah, Bapak Ibu bisa screenshot lah sekarang. Kalau sekarang masih pakai handphone kan bingung. Waduh, saya lagi ini nge-zoom terus buka link gimana nih maksudnya. Nah, ini di screenshot boleh, tapi 1 kali 24 jam akan saya matikan. Jadi nanti sekitar jam 6 sore besok udah tidak ada, link ini tidak bisa diakses lagi. Link ini khusus untuk Dokter Startup 2020. Saya senang sekali hari ini bisa share di Dokter Startup 2020. Ini platform Dokter Startup ini menarik sekali karena sepertinya belum ada ya platform untuk para CEO estetik klinik saling belajar. Ini semangat kesatuan ini harus digaungkan terus. Saya siap dukung Dr. Meds, program-program Dr. Meds. Nanti kita bikin hal-hal yang lebih teknis lagi ke depan dan segala macam. Saya siap dukung. Intinya selama dokter-dokternya senang, diberkati, materinya masuk, saya siap bantu. Asalkan pesan saya adalah jangan saling sikut klinik kiri kanan, karena target kita 2030 kita sudah jadi destinasi utama di Asia untuk estetik tourism. Jadi orang Thailand, orang Vietnam, orang Korea datang ke Indonesia untuk chin filler, untuk nose augmentation gitu. Jadi bukan kita ke sana nanti.
Mereka yang kesini. Karena kita punya resources jauh lebih kuat, jauh lebih hebat. Kontur muka kita juga jauh lebih kreatif, jauh lebih cantik, jauh lebih bermakna. Peseknya pun pesek manis loh kita nih. Kalau pesek yang luar-luar itu pesek yang nggak bagus. Kita tuh lipetan mata aja udah natural, kita orang itu tuh udah ada. Itu nggak bisa kita lawan. Itu jadi kontur kita the best. Resources kita the best. Jadi sekalian mereka tourism, mereka jalan-jalan ke Bali, mereka jalan-jalan ke Lombok, sambil jalan-jalan di Lombok, mereka nyamper deh di e-clinic. Nanti mereka sambil jalan-jalan ke Solo, mereka nyamper ke Ella Skincare. Mereka ke Sukabumi, mereka makan di Sukabumi, kuliner. Sebelum pulang, orang bule nggak lupa, orang-orang luar negeri nggak lupa ke Dr. Med Skincare. Terus nanti mereka jalan-jalan ke mana-mana lagi. Intinya, kita jadi aesthetic tourism. Harus. Saya nggak bisa main di kulineri segala macam, saya fokusnya di sini. Teman-teman saya yang main di kulineri, ada yang main di pariwisata segala macam. Intinya kita fokusnya menjadi destinasi tourism. Karena Indonesia harus pinter-pinter. Dok, ini rahasia kecil nih ya. Ini rahasia kecil nih. Waduh, cara mardigu saya keluaran. Indonesia ke depan pasti kaya. Karena ke depan bisnis yang luar biasa maju adalah mobil listrik. Mobil listrik butuh baterai butuh nikel. Nikel itu hanya 2 produsen utama, Indonesia dan, bukan produsen, maksudnya yang punya sumber daya nikel banyak, Indonesia dan Australia. Tapi Australia benuanya besar sekali, jadi biaya logistik untuk mengeluarkan nikel sampai ke negara lain aja itu udah mahal banget. Jadi Indonesia itu jadi acuan utama untuk sumber nikel. Makanya Pak Jokowi kemarin putus, tidak boleh kita jual nikel lagi. Kalau kamu mau nikel, kamu harus bikin pabriknya di Indonesia. Jadi kelolanya di Indonesia, orang kita yang maju. Itu akan jadi satu kuncian ekonomi yang besar. Bahkan kalau Bapak Ibu ikutin berita, gara-gara corona ini, Indonesia itu jadi salah satu negara terkuat di Asia Tenggara. Artinya Bapak Ibu, kita ke depan itu bakal maju. Siap-siap. Kita jangan ketinggalan. Nanti giliran udah maju, giliran corona baru. Aduh, udah pandemi, saya baru nih pengen bikin Instagram. Ya ampun, yang lain udah nuai duit. Ini baru mau masuk Instagram. Aduh. Instagram bahkan nanti udah ketinggalan kali sama platform lain. Kita baru mau join Instagram gitu kan. Jadi begitu. Saya rasa udah cukup nih saya share screen yang Tiny CC. Saya balik ke pertanyaan, siapa tahu ada. Kita cek di chat ada kan. Oke, ada beberapa pertanyaan. Oke, Dokter Ubeta. Kalau nama klinik saya, klinik Dokter Ubeta A, mengandung nama pribadi. Kalau mengiklankan produk merek sendiri, apakah melanggar etika? Nah, kalau nama kliniknya nama pribadi, kalau kalau etika tidak, tapi kode etik kedokteran mungkin. Tapi begini, kalau nama pribadinya sudah jadi suatu brand, itu masih bisa diperdebatkan. Masalahnya gini, contoh ya, ini cara pinternya. Saya kemarin ketemu sama Pak Roni Handoko, kemarin ini. Cuman ngobrol sangat singkat, karena beliau juga udah nanganin bisnis, beliau kan memang lebih banyak ke pelayanan, beliau tuh lebih banyak ke pelayanan lah, pelayanan medis. Anaknya sekarang yang nanganin bisnis. Nah, tapi saya lihat cara Dr. Roni itu menarik. Dr. Roni pakai nama RH Klinik, yang adalah inisial Dr. Roni juga, RH gitu ya. Nah, Roni Handoko. Nah, maksud saya tuh gini, kita kalau bisa, jangan, atau kalau sudah terlanjur, ya kita mundurin. Jadi klinik itu jangan nama kita. Karena nanti terlalu nempel sama kita. Ketika kita sakit, kita nggak bisa hasilin duit. Orang nyarinya kita. Iyalah, klinik Dokter Ubeta. Kalau nanti yang praktek Dokter Raymond, nggak mau, maunya Dokter Ubeta. Waduh, Dokter Ubeta lagi mau jalan-jalan ke luar negeri, nggak bisa hasilin duit dong. Jadi ganti, contoh, ini contoh. U Clinic. Contoh, jadi U Clinic. U Clinic by Dokter Ubeta A. Nggak masalah. By-nya kecil aja. Untuk pelan-pelan digandeng. Kalau udah maju, nanti lama-lama by-nya hilang. Jadi cukup U Clinic. Intinya kalau bisa jangan pakai nama pribadi, karena nanti kita yang kesusahan. Kita ini namanya dokter, kita mau bikin mesin duit. Kita nggak mau cuma hasilin duit. Hasilin duit gampang. Mesin duit yang susah. Mesin duit artinya kita tidur, duit tetap ngalir. Itu sistem bisnis. Selanjutnya, Dokter Reni.
Mas Adit, bagaimana personal branding untuk yang punya lebih dari satu jenis usaha? Nah, ini ya salah satu contohnya adalah Dr. Matt sebenarnya. Nah, dan saya juga sebenarnya punya lebih dari satu jenis. Tapi begini. Kalau ini saya harus ini ya. Dokter Reni bisa di-unmute kah? Saya bisa ngobrol? Iya, Dok. Dokter Reni, jenis usahanya macam-macam itu nyambung nggak? Satu pendidikan, satunya lagi jalan untuk klinik, Dok. Dok, Mas. Hampir-hampir mirip di edukatif lah. Itu masih bisa connect. Jadi dipromoinnya dokter itu sebagai educator sama esthetician. Karena educator masih masuk dalam esthetician. Maksudnya adalah kalau usahanya sangat berbeda, contohnya bengkel, habis itu punya klinik, habis itu punya restoran. Wah, itu susah. Paling banter di brandingnya adalah entrepreneur. Intinya, branding harus bisa mewakili seluruh jenis usaha. Iya. Nah, jadi masalah gini, kita kalau bisa, saran saya, fokus ke satu saja bidang usaha. Gitu ya? Ya, karena nanti kita akan lebih tajam. Cuman kalau dokter punya kesempatan khusus, misalkan bisa bikin sekolah segala macam, ada koneksi, ada dana, silakan. Tapi diintegrasikan. Contohnya, dari kecil anak-anak di sekolah sudah belajar merawat kulit. Nah, cakep kan? Jadi tetap connect. Sip. Terima kasih Dokter Reni. Oke, Mas. Share dikit, Mas Adit. Silakan Dokter Mats. Usaha. Jadi gini, yang pertama itu adalah kita harus tahu core. Jadi core-nya dokter itu di mana? Apakah memang pendidikan atau memang di skincare? Iya. Kayak gitu. Contoh, saya itu kan sebenarnya ada coaching, ada startup, ada beberapa hal, tapi kan core-nya tetap di estetik. Yes. Software klinik, estetik. Kemudian itu beberapa coaching khusus buat dokter estetik atau yang berkecimpung di sana. Jadi nggak terlalu berat juga tuh kalau pada saat situ. Tapi kalau misalkan lintas jenis usaha, benar kata Mas Adit, nggak apa-apa. Mungkin kita namanya memang entrepreneur. Bahwa contoh, misalkan nggak nyambung juga nggak apa-apa. Waktu itu kalau nggak salah saya lupa nama dokternya siapa. Dia memang tetap dokternya, tapi passion dia itu motor. Dan dia punya usaha di bidang bengkel. Hobinya juga dia kuliner, dia punya. Tapi core-nya itu adalah dianya, yang ini adalah passion lainnya gitu, kesukaan atau hobi. Gitu. Iya. Atau misalnya dokternya adalah ini, tapi panggilan jiwa dokter itu ngajar sebenarnya. Itu bisa di edukator. Seperti itu sih. Jadi nyambung-nyambung. Oke, Dok. Kemarin saya nemu kalimat unik loh, dokter. Ini kalimatnya gini, ada dokter tulis di bio-nya, itu kreatif. Kreatif sekali, dia bilang gini, saya adalah dokter by alumnus, entrepreneur by DNA. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh branding dia di bio-nya. Itu saya nggak bisa lupa. Wih, menarik banget ya. Dokter by alumnus, entrepreneur by DNA. Oke, gitu. Terima kasih, dokter. Oke, Dok. Oke, Mas. Makasih. Semoga menjawab. Nah, pertanyaan terakhir adalah dari, sebelum saya ke terakhir, langsung terakhir aja. Dari dokter Melani. Mas Adit, kalau ini baru mulai nih kliniknya, apakah baiknya kita di pribadi dulu IG-nya atau udah langsung IG klinik juga ada? Saran saya sudah dua-duanya harus. Karena tetap orang akan nyari kliniknya apa. Walaupun misalkan ini konteksnya misalkan mau irit segala macam, ya bisa mulai dari pribadi. Cuman saran saya tetap bikin dua-duanya. Cuman begini, kalau ternyata itu praktek dokter pribadi gimana Mas? Bukan klinik. Nah, kalau itu konteksnya, silakan dibuat misalkan misalkan dokter Melani beauty care, beauty apa gitu ya. Intinya nyambung. Gini, kalau dokter mau lihat konteks ini khusus, dokter bisa buka dokter Yua punya dr.tjua. dr.tjua. Itu dia punya satu akun saja. Tapi itu pribadi sekaligus klinik, tapi lebih banyak klinik, tapi itu konteksnya awalnya pribadi. Intinya itu kalau mau berhasil, caranya dia itu yang berhasil tuh di Indonesia. Dokter TJUA. Menurut saya manis gitu ya. Manis. Dokter yang kedua yang bagus juga dokter Yesi Katania.
Dr. Jessica Tania. Dia edukatif lewat TikTok, video, segala macam. Jadi, beliau-beliau itu adalah orang-orang yang akan bisa kita lihat sebagai patron atau contoh. Begitu Dokter Melani. Tapi kalau dokter nanya saya pasti bilang lebih baik bikin dua-duanya. Supaya pribadi tidak terganggu, klinik tidak terganggu, tapi nanti bisa di-cross. Pertanyaannya sudah berakhir. Saya tidak membuat orang siapapun penasaran. Terima kasih Bapak Ibu dokter yang sudah memberikan saya kesempatan. Dr. Mats, terima kasih. Sekarang waktu dan tempat saya kembalikan kepada Dr. Mats. Sebelum saya kembalikan, saya kasih tips kesimpulan terakhir bahwa begini, Bapak Ibu dokter, kita jangan berdebat tanpa data. Kalau mau marketing harus pakai data, evidence base, terbukti gitu ya. Evidence base bisa lihat dari data di Google Trend. Google Trend bisa kita cari, masih gratis. Saya tidak tahu kapan berbayar, tapi detik ini masih gratis, bisa dicari. Dan jangan pernah sikut-sikut kiri kanan, kita fokus bangun Indonesia 2030 jadi destinasi utama Asia untuk estetik tourism. Terima kasih. Kembali ke Dr. Mats, ke studio Trans 7. Mas Aditya, thank you sekali. Wow, materinya alhamdulillah sungguh sangat luar biasa. Semoga hal ini bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa langsung diaplikasikan. Mas Adi, terima kasih mulai membuka juga. Jadi semoga Dr. Startup ini bisa mengawal visi 2030 untuk bisa menjadi aesthetic tourism. Di mana salah satu yang baru mungkin kalau udah kita ke seminar bahwa salah satu visi kita adalah, salah satu value kita adalah everybody has the same right to grow. Jadi setiap orang itu punya hak yang sama untuk bertumbuh. Dan setiap orang itu, cuman problemnya adalah bertumbuh itu kadang itu dia butuh teman, butuh mentor, butuh tempat komunitas untuk bisa bertumbuh. Dan mudah-mudahan Dr. Startup ini bisa membawa dan mengawali visi 2030 menjadi Indonesia Aesthetic Tourism. Terima kasih Mas Aditya. Thank you sekali. Nah, saya mohon izin, saya boleh nanti 2 menit. Oke. Saya pertama tuh adalah share tentang tadi data yang dari Pak Mardigu ya. Saya memang juga ngikutin Pak Mardigu udah 5 tahun ini. Jadi data yang dibuka adalah tahun 2035. Catat 2030 ya. Benar, 2035 bahwa 85% bahwa perputaran uang dunia itu ada di UMKM yang go global. Ingat, 85% perputaran uang di dunia itu berada di UMKM go global. Artinya adalah kita ini masuknya adalah UMKM juga. Jadi perhatikanlah bahwa tahun 10 sampai 15 tahun ke depan kita kalau nggak mulai go global dan kita tidak mau mulai go online, bahwa kita akan tersingkirkan. Karena itu memang saat ini adalah momen yang terbaik. Corona adalah momen yang terbaik. Orang yang nggak biasa online jadi online, orang yang tidak biasa personal branding lain wajib, dan ini adalah masa yang terbaik untuk saat ini. Seperti itu. Dan share yang terakhir, boleh mohon izin 2 menit ya. Jadi menyambung kepada coba Mas Adit, bisa saya jadi host? Gimana? Silakan. Saya gimana cara jadikan host sebentar? Baik, host sudah. Oke. Sudah. Tidak? Oke. Saya mohon izin, ini sponsor sebentar. Ya, jadi mungkin saya share salah satu kendaraan untuk misalkan ini adalah data. Mungkin saya langsung share. Kelihatan di situ semuanya? Kelihatan. drmatskincare.com. Yap, betul. Jadi yang saya ini kan adalah pola pikir saya memang seperti Google juga, bahwa pada saat ini data belum lengkap semua, cuman saya kasih tahu bahwa kalau Google itu makro data, pada saat kita mau jadi pemenang, kita harus memiliki microdata. Microdata itu adalah pasien-pasien yang sudah datang, itu adalah sebuah niche market dan sebuah data yang nggak boleh kita biarkan. Ini saya jujur, ini baru beberapa bulan ya, baru dibenerin 6-8 bulan, ini udah sekitar 1.500. Anda mau kebayang, 5 tahun saya praktek, datanya semuanya hilang dan bingung. Nah, contoh, dari treatment ini kita bakal tahu kira-kira treatment apa yang paling kita bisa naikkan. Produk juga sama. Dan yang paling penting, benar kata Mas Adit, salah satu data itu nama dan alamat, nomor telepon itu nggak cukup. Tapi kita harus punya sumber informasi tahu dari mana. Lihat ya, saat kita udah tahu, teman itu adalah 60%. Pertanyaan berikutnya, seberapa sering, seberapa besar invest kita untuk bisa membuat sebuah program
yang sifatnya referral. Contoh, kenapa enggak kita buat 1 juta, misalkan biasa kita untuk endorse 1 juta untuk bagi yang membawa teman yang terbaik dan lain-lain. Itu bisa. Yes. Base data very yang sangat penting. Dari teman, website, Facebook, sehingga kita bulan ini mau fokus kemana, mana yang mau dinaikin. Terus yang kedua adalah, itu sumber info, tahu informasi dari mana. Terus yang kedua adalah, media yang dipakainya itu apa? Banyak orang, kalau saya pribadi, saya SEO, kuatnya di SEO ya, jadi makanya Google salah satu yang tertinggi sama WhatsApp. Kita fokus ke Instagram, tapi pertanyaannya adalah, pernahkah kita fokus ke WhatsApp? Padahal 90% saya yakin, semua pasien adalah WhatsApp. Nanti the next class ada bagaimana memanfaatkan WhatsApp marketing dari WA Blast, WA Autoresponder, WA Filter, bagaimana membuat namanya user data. User data itu adalah dari sekian banyak pasien kita lakukan user atau filtrasi, dibagi-bagi berdasarkan niche, yang suka jerawat, yang suka flek, dan lain-lain. Itu ada next class. Karena saya tahu bahwa WhatsApp itu saat ini adalah yang paling penting. Orang fokus banget banyak kepada Instagram marketing, Facebook marketing, tapi WhatsApp itu jujur jarang disentuh. Padahal saya waktu tahun lalu berarti ya, bagaimana saya bisa balik modal laser dalam waktu 1,5 bulan, 150 pasien itu just only WhatsApp. Just only WhatsApp. Digabung sama Facebook Ads gitu ya. Terus yang berikutnya adalah, ini data-data mikro pekerjaan. Saya tahu bahwa pada saat masa penerimaan baru, biasanya pasien saya turun, kenapa? Ibu rumah tangga. Nah, karena itulah kita perlu strategi lapis kedua. Oke, ibu rumah tangga. Maka yang berikutnya itu adalah saya punya karyawan kan? Nah, swasta ini menjadi sebuah strategi the next-nya. Kayak gitu. Dimana saya bekerja sama B2B, sama kantor-kantor, sama apa, untuk pada saat level pekerjaannya itu drop, ibu rumah tangga, saya bisa masuk ke market level 2 saya. Kemudian apa lagi? Nih, faktor usia. Kalau yang dulu mungkin lihat Dr. X itu masih acak-acakan, yang ini udah lumayan. Usia ini Dr. X ya, dok? Ini Dr. X. Jadi kalau Bapak Ibu dokter mau punya sistem kayak gini juga bisa. Tinggal beli di Dr. X ya, betul ya? Aku lagi soft selling dulu, Mas. Silakan, mantap. Aku langsung push hard. Bahwa ini adalah microdata. Microdata yang memang sayang banget traffic di klinik kita itu banyak banget. Satu, kita nggak akan pernah alat yang akan kita invest itu nggak akan terbuang percuma. Ini sebenarnya masih belum masuk, Mas. Ada satu lagi, diagnosis. Jadi saya belum buat analitik, mungkin di bulan depan itu kita bakal tahu pasien kita itu diagnosis terbanyak itu apa. Contoh, pasien saya itu flek terbesar misal. Aku mau invest alat gede buat flek. Kita tahu jerawat yang terbesar. Aku mau invest misalkan 3 bulan depan, setahun ke depan untuk naikin market saya yang terbesar. Ini masih belum masuk, cuman saya udah masukin ke attachment berikutnya untuk diagnosis, karena diagnosis sangat penting. Yes. Diagnosis sehingga kita tahu pada saat invest, pada saat kita mau melakukan sebuah program, mana yang mau kita. Dan ini yang paling terakhir nih. Nah, ini adalah saya pribadi jujur kalau di Sukabumi masih banyak offline-nya juga. Keren. Kecamatan kota Jakarta misalnya, kota apa. Jadi kita benar-benar tahu, oke, saat ini saya sudah mulai. Saya adalah daerah Gunung Puyuh, ternyata salah satu yang terbesar itu adalah Cisaat. Cisaat itu adalah daerah kabupaten. Artinya adalah, pada saat saya mau melakukan program berikutnya, selain di daerah lingkaran saya berarti bisa mulai masuk ke wilayah kabupaten. Seperti itu. Dan memang saat ini strategi saya itu, saya kerjasama sama yang punya klinik umum yang besar, saya buat virtual klinik saya di situ. Saya nitip di situ. Karena apa? Untuk mengambil market saya yang di sini. Nah, itulah data. Itu adalah sangat penting. Dan sebenarnya di sini juga analisa yang masih belum adalah setiap kali kita buat marketing activity, harusnya kita pun punya tingkat keberhasilan. Contoh, bulan ini aku buat promo tentang promo 066. Seberapa banyak sih orang yang datang karena promo ini? Nah, ini nanti di sini juga nanti ada di bagian, nanti ngambilnya di billing. Kayak gitu. Dan nanti the next, salah satu yang paling bagus nih ada marketing activity nih. Jadi contoh, saya mau buat marketing activity di mana nih? Nah,
program Lebaran peduli Corona. Nanti dari sini siapa aja yang mau masuk dan lain. Ini baru jalan jadi masih belum aktif. Cuman kita bisa buat. Dan nanti dari setiap strategi marketing kita bisa menghitung efektivitas per jenis marketing. Gitu. Kemudian yang terakhir CRM-nya adalah ini baru mau juga dari data membership. Jadi pada saat orang-orang membership, nah ini analisa masih nggak bagus, tapi nanti dari analisa ini kita juga bisa membuat siapa yang terbesar penjumlahannya, dan kita nanti bisa menganalisa dianya siapa, demografinya seperti apa, psikografinya seperti apa. Kita kalau mau nge-up klinik kita sangat simpel, hukum Pareto. Cukup fokus 20% ke orang dengan profil itu. Yes. Gitu aja sih. Keren. Gitu. Keren banget. Sekilas, dan ini aplikasi masih bayi, jadi karena masih banyak pakai duit pribadi sambil jalan. Malam saya juga baru apply lagi buat yang startup. Semakin ke depan insya Allah ini kalau misalkan buat teman-teman ini bisa menjadi sebuah kendaraan buat mencapai, karena tagline Dr. X adalah Advanced Software Consultant yang memang saya harus berkompetisi, bukan berkompetisi ya, bersaing sama perusahaan-perusahaan yang gede kayak Iconics, Omnicare yang dia punya basis investor gede banget di belakang. Kayak gitu. Cuman dari awal saya membuat Dr. X ini adalah pada saat kita mau bertumbuh, kita butuh partner, kita butuh teman yang bisa memberitahu secara real time, dan salah satunya adalah ini. Bukan jualan, tapi ini adalah hanya memberikan informasi bahwa data adalah penting. Kalau mau membuat strategi low budget high cost sederhana, pakai data, fokus ke situ. Yes. Karena bisnis kita tuh hukum Pareto 80-20. Yang 80% yang nggak efektif ini kita mulai kurangi, fokus saja ke 20% mana yang paling menghasilkan. Itu adalah salah satu strategi guerrilla marketing juga ya Mas ya? Yes. Hukum Pareto. Oke, seperti itu saja. Terima kasih Mas Aditya. Terima kasih kepada semua dokter yang datang di hari ini. Oke, dibuka unmute semuanya. Saya pengen dengar suaranya. Kita foto dulu. Ya, itu menarik. Foto. Semua kalau boleh buka biar kita foto. Yuk, dibuka. Tapi nggak bisa buka juga nggak apa-apa. Ya, yang bisa aja. Yang bisa aja. Kenang-kenangan. Lebih jelek. Kenang-kenangan. Halaman 1. Oke, gini ya. 1, 2, 3. Oke, halaman 2. Sebentar. Ini ada halaman 2. Pas kemarin soalnya baru nyadar. Halaman 2-nya nggak ke foto. Oke, halaman 2. Halaman 2. Sebentar, aku foto lagi. 1, 2. Oke. 3. Sip. Oke. Mantap. Kayak gitu aja Mas Adit. Terima kasih banyak. Thank you, Dok. Thank you. Terima kasih Mas Adi, terima kasih Dr. Mads. Selamat bermalam minggu. Selamat berliburan. Semoga bermanfaat. Thank you, Mas Adit. Terima Sampai kasih. jumpa. Dr. Med. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.